dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Beserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih dalam praktek karena tujuannya memang supaya mengerti seluk-beluk susunan kalimat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran. Itu lebih menolong untuk cepat memahami apa kandungan Al-Quran. Sekarang kita lihat di dalam surah Al-A'raf, masih Al-A'raf, surat 7, ayat 204 dan 206 terakhir ya. Di sini ada sudah dikasih sebagian berbaris, dipersilakan supaya membaca dengan lambat dan jelas menurut makhraj atau fonetiknya. Baru nanti dibahas mengenai bentuk-bentuk kata atau jabatan kata dan terjemahan. Dan sedikit-sedikit mungkin ada bersangkutan dengan maksud atau tafsir. Dipersilakan, tafadhali, iqra'i. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qariyal Qur'anu. Di sini sebenarnya quri'a ya, karena nggak bisa dikasih baris depan. Ini coba wa idza quri'al Qur'anu fa istama'u fastama'u lahu. Ini salah ini. Pastami, ini salah barisnya. Pastami ya, salah buat baris. Pastami ya. Yang benarnya adalah yang dihapus ke bawah barisnya yang benar. Fastami'u lahu wa ansitu ya. Wa ansitu la'allakum turhamun. Terus wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil udwi bil wudui wal asali wala takun minal ghafilina. Innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna. Itu sama seperti sigiat juga lambat lah, bacanya lambat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifat wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sekarang kita lihat dari bentuk-bentuk ya. Jadi wow di sini berarti permulaan ya. Karena mengetahui wow ini supaya kita cepat pahamnya memang dibaca dari mulai bersambung dari atas. Ini kan sudah ayat 24, 25, 26. 24, 25, 26. Nah, sekarang itu enaknya kalau membaca
wow. Jadi dalam satu teks nampak ke atas, tapi ini mungkin ya permulaan saja. Nah, sekarang dikasih tanda merah iza. Iza ini seperti yang sudah sering disebutkan, dia adalah namanya huruf syarat. Ya, huruf syarat kan apabila, tapi tidak semuanya sebagai huruf syarat, tapi yang jelas huruf syarat. Maka kalau ini sudah huruf syarat, biasanya di depannya ini fi'il madi. Nah, cuma ini fi'il madinya quri'a ya, bukan qara'a, tapi quri'a. Kemudian kalau sudah ada huruf syarat seperti ini, ada jawab. Nah, ini jawabnya. Istami'u, maka ini fa ini namanya fa jawab, maka dibuat sama merah. Fa jawab ya. Jadi ini ingat-ingat seperti idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Baru fasabbih. Itu fa-nya itu fa jawab. Itu menjawab dari iza. Jadi iza huruf syarat. Nah, quri'a ini sebenarnya quri'a, tapi dikasih baris depan dia tidak mau, agak mereng-mereng sedikit. Kalau quri'a bentuk apa quri'a? Quri'a. Fi'il madi. Ya, fi'il madi. Fi'il madi, perlu kita selidiki fi'il madi seperti ini, apakah dia aktif, sebab menentukan nanti itu. Menentukan mencari fa'il. Apakah dia namanya dibina bagi lazim, lazim itu pasif itu, atau bagi muta'addi, atau bagi bina bagi maf'ul atau majhul, atau bina bagi fa'il. Nah sekarang kalau bahasa Indonesia cepat, apakah dia bentuk aktif atau dia pasif gitu? Aktif. Quri'a. Pasif. Ya, pasif. Kalau aktifnya sudah pasti dibaca qara'a. Qara'a artinya qara'a, membaca. Jadi itu maka kalau quri'a dibaca. Dibaca. Jadi wa iza quri'a, maka kalau dia sudah quri'a, yang dicari bukan fa'il, tapi yang dicari ganti. Ya, ganti dari fa'il disebut naibul fa'ili. Ya. Sebenarnya sudah sering disampaikan bahwa naibul fa'il itu pada intinya atau hakikatnya sebenarnya dia maf'ul dulu itu. Maf'ul bih ya. Tapi berhubung karena si fa'ilnya berhubung dia dibina dalam bentuk maf'ul atau dibina pasif, maka si fa'ilnya tidak dipakai lagi. Maka yang menduduki pada tempat fa'il itu maf'ul. Itu maka disebut dia sebagai pengganti fa'il. Pada intinya dia sebenarnya maf'ul. Tapi kalau maf'ul itu kan baris di atas, cuma mansub dia. Tapi karena dia sudah menduduki tempat si fa'il, maka dia berbaris marfu karena hukumnya marfu fa'il. Mana naibnya di sini? Naibul fa'il. Aina naibul fa'il? Al-Quran. Nah, itu dia Al-Qur'anu. Ini kan berkebetulan karena sudah dibantu dengan berbaris depan. Kalau pada intinya dia kan Qur'ana ini. Jadi kalau diaktifkan iza qara'a, berarti ada fa'ilnya di sini seseorang. Jadi iza qara'al Qur'ana begitu. Tapi dipasifkan akhirnya wa iza quri'al Qur'an. Kalau quri'al Qur'anu apa artinya? Dan apabila dibacakan Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, bagaimana apabilanya? Ini maka cari jawab. Pastami'u, fa-nya pa jawab.
Ini fiil jawabnya. Ini fa jawab, di belakangnya itu fiil menjawab daripada iza. Nah, istami'u, itu yang perlu didalami lagi. Istami'u bentuk apa? Kalau istami'u, Bentuk fiil madi kotak ketiga. Kalau fiil madi, dia ini pakai istami'u. Karena pakai pa, langsung alifnya tetap tertulis, tapi tidak dibaca. Pastami'u. Berarti kalau bentuk tunggalnya ini apa? Istami'. Istami'. Itu bentuknya. Kalau begitu, apa bentuknya? Fiil mudhari. Mana fiil mudhari? Itu apa lagi? Enggak fiil ini. Kalau istami'. Istami'. Oh, fiil amar. Itu fiil amar. Ya, cuma ini kan fiil amarnya karena ini sudah fiil madinya sudah bertambah. Ini kan fiil yang bertambah. Kalau aslinya yang 3 huruf masih bisa dicari. Ma'a. Oh, mana pula. Sering dibaca dalam sholat. Ma'alah. Mana sering dibaca dalam sholat? Kan kalau tambah alif sinta. Jadi ini. Oh, tidak. Ya kan tambah alif sinta. Mana alif sinta? Kalau alif sinta kan tambahan. Jadi ma'a saja ada 2 kata kerja. Itu kenapa ada huruf tambahan? Kalau berarti ini sami'a. Nah, itu 3. Jadi dia tambahannya di sini adalah tambahan alif sama ta. Jadi kalau sami'a, itu aslinya yang 3 huruf itu. Kan baca dalam sholat sering itu sami'allah kuliah. Nah, kalau ditambah dia berarti istama'a, sama seperti ifta'ala. Bertambah alif di sini, terus bertambah ta. Jadi istama'a fi'il madi. Mudhari'nya tentu yastami'u. Kalau untuk membuat fi'il amar tentu dipakai tastami'u. Kalau tastami'u dihilangkan apa? Dihilangkan alif. Bisa dibaca? Tidak. Karena tidak bisa dibaca, lihat. Kan dihilangkan alif. Ya, kan dihilangkan. Dihilangkan ta. Ya, dihilangkan ta, baru dimasukkan alif. Dihilangkan ta dulu, lalu tidak bisa dibaca. Ditambah alif. Alif ini kemana barisnya? Ikut huruf kedua. Ini huruf di tengah kanan. Arsidah ini kan sami'a. Jadi istami' kan dimatikan. Istami' itu untuk 1. Kalau 2-nya apa? Istami'a. Istami'a. Kalau banyaknya? Istami'u. Ini dia. Ini maka ini namanya fi'il amar. Fi'il amar. Kota. Cuma karena ada fa di sini, ini alif tidak dibaca lagi. Itu namanya hamzah wasal. Ada apa namanya? Istilahnya gugur pada lafaz, tidak diucapkan, tidak pada suratan. Gitu istilah pesantren. Jadi sama Allahumma firli fastami'u. Fa'ilnya di sini apa fa'il? Fa'ilnya hum. Kan fi'il amar. Antum. Jadi antum. Jadi kalau mulai dari terjemahan sini, dan apabila dibacakan, apa yang dibacakan? Al-Quran. Bagaimana apabila? Maka istami'u. Kamu dengarlah. Makanya di sini istami'u itu bertambah alif sinta, sudah terkandung pengertiannya di sini, berusaha atau bekerja keras kamu paham untuk mendengar gitu. Makanya berbeda kalau sami'a mendengar biasa, kalau nanti dia mengatakan istama'a atau
sudah pakai alif sin ta, berarti sudah mengerti dia apa yang didengarnya. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau masih menggunakan 3 huruf dia sami'tu katanya. Aku telah mendengar. Itu belum tentu punya pengertian, punya hasil. Tapi kalau dia mengatakan istami'tu katanya. Istami'tu berarti dia menggunakan alif dan ta, berarti dia sudah ada hasil yang didengar. Jadi itu maka di sini apabila dibacakan Quran, apastami'u, maka kamu dengarlah. Maksudnya didengar di situ berusaha mengerti. Itulah kalau dibaca Al-Quran. Wa iza quri Al-Quran fastami'u. Kamu dengarlah, pengertiannya bukan didengar seperti mendengar suara begitu aja, tetapi paham kita apa yang dibaca. Tapi ini pekerjaan yang tidak mudah ya, tapi sangat mulia. Jadi waktu sedang dibaca Al-Quran, apakah lewat kaset, apakah dibaca orang, diusahakan apa ya maksudnya itu, apa ya. Itu makanya di sini wa iza quri Al-Quranu fastami'u. Terus ada di sini lahu. Lahu ini apa uraiannya lahu? Huruf la, huruf jar, hu yang dijarkan. Yang dijarkan. Ini berlaku ya. Hu-nya ini kemana kembalinya ini? Al-Quran. Kepada Al-Quran. Itu makanya, dan apabila dibacakan Quran, ini perintah fil amr ini wajib, maka betul-betul mengertilah kamu gitu. Apa yang maksud dibaca balahu baginya Quran. Selain dari itu, beriring sama, ingat faidah huruf ataf. Ini kan huruf ataf. Ini huruf ataf ya. Bisa. Kalau ini agak ragu kita tadi, mungkin pecahan dari atas. Lihat. Kalau ini karena berdekatan, tahu ini fi'il amar. Ini ansitu. 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 Sekarang ansitu bentuk apa kira-kira? Kira-kira saja. Ansitu. Jadi fi'il madinya ansata tu. Coba kalau ansata fi'il madinya, kalau fi'il mudhari'nya pakai untuk membuat fi'il amar apa? Ansata yu'ansitu. Yu'ansitu dihilangkan atau tu dipakai langsung ya. Tu'ansitu. Kalau tu'ansitu dihilangkan ta bisa dibaca enggak? Masih bisa dibaca. Coba kalau fi'il amarnya bentuk satu apa? Ansit. Mati dia. Ansit. Kalau dua apa? Ansit. Apa? Kalau bentuk duanya fi'il amar? Ansita. Ansita. Kamu dengarlah berdua. Kalau banyak? Ansitu. Itu dia. Sama. Sekarang ansitu tuh kok dengarnya sih? Ansitu tuh artinya dengar. Enggak. Kalau ini dengar. Ya, cari usaha. Usaha mengerti mendengar. Kalau ini diam. Oh, diam. Diam kamu. Jadi kamu dengar, maksudnya sampai mengerti baginya Quran, dan diam. Karena di ayat lain, cuma kita lupa di mana tepatnya, waktu sedang dibacakan Al-Quran, ada disuruh orang itu ribut-ribut aja, cari kesibukan supaya nggak mengerti maksudnya. Jadi ini nggak disuruh di dalam surah Al-A'raf. Jadi kamu dengar baginya Al-Quran itu, terus di sini dan diam kamu. Artinya diam itu fokus. Nah sekarang wow ini wow apa? Murah melengkapnya itu wow-nya. Wow atap. Wow atap. Yang diatapkan apa? Ansitu itu. Ansitu bentuk apa tadi? Bentuk fi'il amar. Diatapkan kemana? Istami'u. Istami'u bentuk apa pula? Fi'il amar. Itu makanya mengatapkan itu fi'il amar dengan fi'il amar. Fi'il madi dengan fi'il madi. Gitu makanya. Ini murah.
Tapi kalau ini wow yang di sini, ragu kita. Tapi mungkin wow permulaan saja. Ada hubungannya ke awal ya. Makanya waktu membaca itu kalau bisa memang dibuat selembar ini. Mulai dari ayat pertama sampai ayat 206. Ya tapi kan keadaan nanti kan masih banyak waktu. Kalau badan sehat, pemikiran bagus, belajar terus. Jadi di sini wa ansitu. Filenya juga antum, ini file antum. Nah, diam kamu. Baru di sini apa bacanya yang sepotong ini lagi? La'allakum turhamun. La'allakum turhamun ya. Ingat lagi. Ini la'alla. La'alla dulu dalam huruf-huruf bermakna apa namanya? Ingat tak? Dalam istilah Arab. Tarat. Taraji. Ya, taraji. Rija. Rija itu artinya semoga, harapan. Rija, harapan, huruf harapan. Tapi saudara dari inna. Saudara inna. Itu yang disebutkan peserta mengaji hari Minggu itu. Yang kata Ibu Safrina baru mengerti saya katanya. Jadi la'alla dia selalu masuk subjek, pola kalimat subjek predikat atau mubtada khabar. Mana mubtadanya di sini? Mubtadanya turhamun. Apa? Antum, kum. Antum, ya, atau kum. Kum ini kan bertukar dia. Ini setelah mulanya kan antum. Andai kata berandai ini ya. Andai kata tidak ala la'alla, apa di situ ditulis? Antum turhamun. Itu dia. Antum turhamun. Berarti kalau antum turhamun, antum pokok kalimat damir, turhamun adalah sebutan, tapi berbentuk jumlah fiil dan fa'il. Ini bukan fiil dan fa'il lagi nih. Apa? Coba. Ini kan fiil mudhari, tapi dia turhamun. Turhamun. Memang fiil mudhari dia, cuma yang mau dibahas lagi kalau pakai tur. Aturannya kan turhamun ada aslinya ini kan kalau pakai tur ini berarti aslinya ini adalah bukan rahima tapi arhama. Aturannya arhama turhimu. Tapi sekarang turhamu. Apa itu beda? Arhama. Kalau arhama kan yu'arhimu atau tu'arhimu atau yurhimu jadinya. Sekarang yang ada turhamu, kan ada barisnya dikasih. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari pasif ya? Fi'il mudhari pasif. Jadi fi'il mudhari pasif ini menjadi khabar dari antum. Cuma bukan fa'il yang dicari. Apa yang dicari? Naib. Naib fa'il. Naib fa'ilnya antum juga. Jadi jumlah fi'il mudhari yang pasif ini dengan naib fa'ilnya dikumpulkan dia menjadi khabar dari antum. Jadi kalau turhamun artinya kan dirahmati kamu. Kalau dirahmati ini dirahmati kamu. Jadi aslinya ini adalah merahmati. Bukannya beruntung turhamun. Iya, beruntung kan rahimah. Dirahmati, disayangi. Jadi karena itu dan apabila itu makanya dan apabila dibacakan Al-Qur'an yang dibacakan itu berarti aslinya kan kalau mulanya Nabi Muhammad dibacakan Jibril. Waktu itu dia disuruh diam, tidak boleh bergerak-gerak mulutnya, menggerak-gerakkan mengikuti sampai selesai. Allah menjamin dia akan bisa menghafal dan bisa mengerti maksud. Kemudian menurun bagi sesama kita. Kalau ada orang membaca Quran, didengar dengan paham dan diam. Karena ada orang sengaja ribut supaya tidak mengerti. Nah, di sini kalau dibacakan orang atau dibaca Al-Quran, maka dengarlah baginya, maksud bagi yang dibacakan Al-Quran itu,
dan diamlah kamu sama-sama itu waktu mendengar diam supaya kamu harapan ini supaya kamu dirahmati, supaya kamu diberi keberuntungan, boleh diberi kesayangan. Nah, ini perlu mendalam. Kenapa dapat rahmat ya? Kenapa dapat kesenangan? Karena dia mengerti isi Al-Quran. Kalau mengerti dia isi Al-Quran, berpengaruh dalam hidupnya, maka dia dapat rahmat. Lawan dari rahmat apa? Dapat laknat. Nah, itu. Jadi itu makanya, tapi tidak disebutkan. Maka mafhum mukhalafah namanya. Ya, apa yang terkandung lawan dari kata itu. Jadi kalau dibaca Al-Quran ataupun kita membaca, dipahami, diamalkan, maka kita dapat keberuntungan atau rahmat. Itu dalam satu ayat ini. Itu makanya pengertian ini memang bisa dilihat terjemahan bisa, tapi ini kan lebih enak. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dan nanti istilahnya lagi ditilawahkan ayat slu itu. Ayat slu itu adalah talaya. Kalau ini apa bedanya dibaca dengan ditilawah? Tilawah itu hampir mengarah kepada uraian, ya. Itu makanya tilawatil Quran penekanannya. Ini quri'ah. Dan apabila dibaca Al-Quran, maka dengarkan oleh kamu. Kamu dengarlah. Maksud kamu dengar di sini, pengertiannya ini, kalau bahasa Indonesia dengar kan dengar begitu aja. Pengertiannya sebenarnya kalau di bahasa Arab, terkandung pengertiannya dengar apa ini? Paham. Ya, dengar paham, dengan mengerti. Dari mana tandanya? Ini tandanya alif sama ta. Kalau biasa-biasa saja pasma'u. Atau kalau biasa saja kan isma. Isma bukan istami'. Itu makanya kalau Ustadz menerangkan atau guru di depan kelas sering mengatakan itu bukan isma'u katanya. Paling-paling ada tambahannya sedikit. Yang sering dikatakannya istami'. Istami'u. Kalau ada Ustadz dulu orang Singapura ya, tapi tamat Mesir dia. Itu Ustadz Muslim Abud Al-Ma'ani. Istami'u wa'u. Jadi wa'u itu berarti dipahami, ditaati. Wa'an situ. Dan diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan atau semoga kamu dapat dirahmati, dapat rahmat itu pengertiannya karena sudah memahami. Ya, tapi ada juga orang memahami pokoknya sudah diam saja kita didengar nanti dapat rahmat. Itu kan kajian umum saja. Kalau sudah kajian detail tentu harus menggunakan pemikirannya. Berarti maka dapat tenang adalah kalau kita mengerti dan kita ikuti. Waskur, ini lagi. Ini sebenarnya kan uskur juga ini. Cuma karena ada wa, bisa diterka ini. Apa ini wa-nya? Apa dulu pelajari dulu apa ini? Pelajari dulu ini uskur. Uskur bentuk apa uskur? Fi'il amar. Fi'il amar. Kalau ini sudah fi'il amar, berarti kita tahu ini waw apa ini? Waw atap. Diatapkan ke unsitu. Ansitu. Jadi uskur. Selain daripada dengarkan, diam, dan engkau ingat. Ingat atau sebut, sadari. Uskur, sebut. Kalau zikrun kan ingatan. Zakir orang berzikir. Ini Rabbaka. Kenapa Robba pula ini? Robba dia karena jadi maf'ul. Maf'ul. K-nya sebagai apa? Kepunyaan. Ya, kepunyaan atau mudhaful ilaih. Kalau diterjemahkan apa sampai di sini? Waskur Rabbak. Dan bersyukurlah pada Tuhanmu. Jangan bersyukur ini. Ini memang sebut atau ingat. Oh. Kalau
Kalau syukur, salah. uskur. Itu zikra ya. Ya. Dan ingatlah Tuhanmu. Ya, ingatlah Tuhan engkau. Ingat Tuhan engkau Muhammad. Nah, ini aslinya ke Muhammad, tapi berlaku juga untuk kita. Ingatlah Tuhan engkau. Di mana ingat Tuhan engkau? Baru nafsika. Pada atau dalam hatimu. Ya, dalam dirimu atau dalam hati. Jadi kesadaran terhadap Tuhan di dalam hati. Itu makanya hati itu dibersihkan, ditenangkan, atau jiwa itu ditenangkan. Bagaimana keadaannya? Ini menjadi hal lagi nih, kedua-duanya ini. Bagaimana caranya menyebut atau menyadarkan Tuhan engkau di dalam diri engkau? Tadarru'a, dalam keadaan tadarru'. Terus ada wow di sini. Ini bisa diterka nih. Wow apa? Coba cepat. Murah nangkapnya. Jadi apa yang diatapkan? Khifah ke tadarru'an. Tadarru'an. Iya, tadarru'an. Jadi tidak diatapkan ke sini karena ini jadi hal bentuk sigat mubalaghah khifah. Ya. Masdar juga ini bukan sigat mubalaghah ya. Masdar. Ini diatapkan ke masdar juga. Jadi dan hal itu pelajarannya hal mungkin mempelajari hal kurang duduk ya, mantap. Tapi seperti tadi kan belajar istisna orang banyak yang sudah baru paham karena berulang. Nanti ada juga belajar hal ya. Hal sudah lewat atau belum ya? Maf'ul yang sudah ya. Ini dia. Jadi bagaimana engkau mengingat Tuhan engkau di dalam diri engkau? Dalam keadaan tadarru'. Tadarru' ini merendahkan diri. Wa khifah, dan rasa takut, khauf. Jadi menghinakan diri dan takut. Di dalam hati itu seperti itu. Sadar kita terus kepada Rabb. Dalam hati kita sadar merendahkan diri dan merasa takut khifah. Di sini ada wow. Sebenarnya wow yang ini bisa juga kita mengerti karena masih sama bahasanya. Waduna, kan duna. Duna ini pengertian sama ghaira ini. Jadi tetap baris di atas. Kecuali ada huruf jar. Tetap duna, tidak ada dunu. Sama seperti zarab. Jadi bukan, sama ghaira. Itu makanya ini ke bawah barisnya. Sebagai apa ini? Kenapa ke bawah barisnya? Mensifati. Pakai alif lam dia. Menerangkan. Menerangkan duna ini. Jadi pengertiannya dan bukan atau tidak. Hampir sama seperti dekat dunia juga. Dunia atau duna. Waduna tetap barisnya di atas ini. Wadunal jahdi. Kecuali ada huruf jar di sini. Misalnya kan min dunillah. Baru duni dia. Kalau nggak ada tetap duna. Jadi ingat atau sadar sebut Rabb engkau di dalam dirimu dalam keadaan berhina, tunduk dan takut. Bukan menzahirkan, bukan menyatakan minal qauli. Bukan dizahirkan dari perkataan. Artinya keras-keras disebutkan misalnya Allah, 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 Allah. Sebenarnya kalau untuk menyebut sekadar kecil nggak apa-apa. Kalau sudah sampai berteriak-teriak ini maksudnya. Jadi kalau untuk sekadar kita dengar saja boleh. Tapi yang hebat di dalam hati saja itu hebat juga. Jadi dunal jahri minal qauli, minal qauli, jar majrur, baru disebutkan lagi sini. Bil ghuduwi wal asaliyah. Ini lebih dijelaskan. Maksudnya dari perkataan bil guduwi, gudu ini pagi dan petang. Jadi ada orang pagi dan petang keras-keras dia menyebutkan nama Allah atau dalam bacaan pagi dan petang keras-keras, maka itu tidak boleh itu disebutkan. Tapi kalaupun untuk latihan nggak apa-apa lah.
Jangan bertengkar pula masalah itu. Makanya ada orang yang ribut jadinya. Jadi sebutlah, sadarilah Tuhan engkau itu Muhammad dalam dirimu, dalam keadaan berendah diri atau berhina diri dan rasa takut, bukan untuk dizahirkan saja dari mulut pada pagi dan petang. Jadi tapi kalau untuk melatih anak-anak nggak apa-apa lah ya. Terus ada larangan. Ini inti sebenarnya. Apa ini? Wala takun. Kan mati nih. Ingat kana. Terus cuma ini apa namanya? Lanapi apa ya? Lanahi atau lanapi? Lanahi. Nahi karena mati. Kalau dia memang ini lanahi tidak persoalan. Cuma mana pokok kalimat dari kana ini? Kana. Huwa lah. Kalau huwa ya kun. Ini kan pakai lanahi itu kan 6 tasrifnya itu sama fil amar. Antum, anta. Anta, ya. Jadi itu makanya balik ini kan anta juga di atas ini. Jadi wala takun. Jadi anta di sini. Andai kata nggak ada takun ini nggak adalah, coba buat mubtada khabar. Khabarnya jelas minal ghafilin. Apa? Anta minal ghafilin. Itu dia, anta minal ghafilin. Masuk takun. Khabarnya adalah minal ghafilin, min huruf jar. Ghafilin ini dijarkan oleh min. Aslinya adalah ghafiluna, itu marfu itu. Kalau ghafilina berarti dalam keadaan mansub dan majrur. Bisa ya ghafilin. Jadi ini sebenarnya intinya ini, jangan ada engkau masuk orang yang lalai. Kalau orang yang lalai, maksudnya mesti sadar terus serap engkau di dalam dirimu tadarru' wa khifah. Dunal jahri minal qauli bil qudui wal asal. Ini maksudnya, ini yang saya sebutkan, ya membaca-baca terus, tapi hati kosong. Aturannya syarat isi hati, tapi kan berjenjang. Biasanya orang sudah zikir ghaflah ini mudah-mudahan bisa menjadi zikir mubarak atau zikir ghaib. Jadi karena kebiasaan dia membaca-baca, lama-lama nanti itu harapan sih. Wala takum minal ghafilin. Ini ya. Jadi kalau orang yang zikir selalu berarti beruntung, menang. Terus satu ayat lagi, innal ladzina inda rabbika. Yang mana pokok kalimatnya nih? Allazi. Ya, sampai ke sini. Ya, allazina inda rabbika. Baru mana kabarnya? La yastakbiruna. Ya. La yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna wa la yasjuduna. Dikumpul ke belakang semua. Tapi yang jelas pokok kalimatnya adalah ya nih, allazina inda rabbika. Jadi diterangkanlah sesungguhnya orang-orang. Bagaimana orang-orang itu? Di sisi Tuhan engkau. Jadi orang-orang yang berada di sisi Tuhan berarti kan sadar dengan Allah terus. Biasanya bagaimana orang itu? La yastakbiru. Tidak sombong mereka, tidak takbur mereka dari ibadahnya. Jadi kalau ibadah sombong kan berarti nggak diterima. Jadi tidak ada artinya. Jadi tidak sombong mereka dalam ibadahnya. Jadi ini kalau dannya ini jangan diulang pula, tidak bertasbih mereka salah jadinya. Tidak sombong mereka dari ibadahnya. Terus dan itu makanya diatapkan kepada dia itu berlawanan, dan bertasbih atau mensucikan mereka dianya Allah, bertasbih. Tidak ada serupa apapun Allah dibuatnya. Terus ini aslinya sebenarnya, tapi ini didahulukan. Aturan kan yasjuduna lahu, kan sama seperti ini. Yusabbihuna yasjuduna lahu, tapi ini ditekankan lagi. Yusabbihunahu walahu yasjudun.
dan hanya bagi Allah yasjudun, mereka sujud. Itu biasanya allazina inda rabbik. Siapa sebenarnya yang selalu la yastakbiruna an ibadah yusabbihuna terus walahu yasjudun? Ada nggak? Tahu nggak siapa orang yang seperti itu? Tidak sombong beribadah, selalu bertasbih dan selalu sujud. Siapa menurut pengetahuan? Para nabi. Malaikat. Para malaikat ya baru mengikut, ya baru nabi, baru mengikut. Ini yang diharapkan, kita pun seperti itu. Nah, inilah pelajaran dari pembahasan dari Al-Quran ya. Maka kita di surah Al-A'raf itu dijelaskan selalu sadar kepada Allah dalam keadaan tersembunyi dalam hati, tidak tidak mengeras-ngeraskan pagi dan petang. Lihat para malaikat, mereka begitu. Kalau bisa kita pun mengikut para rasul ya, sehingga selalu bertasbih dan selalu sujud tunduk kepadanya. Inilah kaitan dari pemahaman untuk resep kehidupan. Ya, tanpa memahami seperti ini kita hilang pedoman. Ilahuna faqat intahina durusana ila liqa ma'as salamah nad'u ila Allah la'allana fakihuna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam. La'allaki mahira.